Hai, selamat datang di awal cerita. Gimana kabar kalian semua hari ini? Sehat ya semua ya? Pada sehat ya? Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Perfect Getaway tahun 2009. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan meriahnya pesta pernikahan yang dilakukan oleh Cliff dan Sydney yang baru saja resmi menikah. Pesta itu diadakan di sebuah hotel berbintang terdekat yang dihadiri oleh para keluarga, sahabat, dan sanak keluarga. Cliff sendiri merupakan seorang penulis cerita film yang cukup terkenal di dunia perfilman. Sehingga ia dan Sydney berencana berbulan madu di Kepulauan Hawaii dan menjelajahi 5 pulau yang ada di sana. Karena banyak rekan-rekannya merekomendasikan tempat itu agar bulan madu mereka sangat berkesan dan penuh dengan petualangan. Singkat waktu, mereka pun memulai perjalanan bulan madu mereka ke Hawaii dan terlihat begitu sangat menikmati serta bahagia. Ketika menuju pulau kelima atau terakhir yaitu Pulau Honolulu, Cliff yang melihat ada pendaki mengatakan kepada supir heli kalau dirinya juga ingin melakukan pendakian apalagi pemandangannya sangat indah. Sydney, by foot or by kayak. Lantas sesampainya di darat, Cliff dan Sydney pergi ke sebuah toko membeli beberapa peralatan yang dibutuhkan, serta membuat surat izin agar dirinya dan Sydney bisa mendaki. Lalu ketika pergi dari toko tersebut, mobil mereka melindas sebuah koran lokal yang memberitakan kalau telah terjadi pembunuhan kepada pasangan muda di Honolulu yang pelakunya masih berkeliaran. Di tengah perjalanan menuju titik awal pendakian, Cliff menepikan mobilnya setelah melihat 2 orang pendaki yang berjalan kaki. Ia memberikan tumpangan kepada mereka yang merupakan pasangan yang juga baru menikah dan sedang berbulan madu. Mereka adalah Kel dan Cleo yang langsung menunjukkan foto liburan mereka kepada Cliff dan Sydney. Namun setelah mengetahui tujuan mereka berbeda, Cliff meminta mereka menunggu kendaraan lain untuk ditumpangi. Lantas Kel yang kesal menyuruh Cleo segera turun dari mobil dengan nada yang emosi. Tak lama kemudian, Cliff dan Sydney sampai di jalur awal pendakian dan dengan penuh semangat mereka pun memulai mendaki. Hingga akhirnya mereka sampai di jalur setapak tepi tebing yang curam membuat mereka ragu melanjutkan pendakian. Karena jika salah langkah, maka otomatis mereka menjadi almarhum dan almarhumah. Yang untungnya mereka bertemu dengan pendaki lain yang diketahui bernama Nick yang menunjukkan cara menyeberangi jalan tersebut. Setelah itu, Cliff berhasil menyeberangi jalannya, namun ketika giliran Sydney, tiba-tiba helikopter melintas di atasnya yang membuat Sydney hampir terjatuh karena terkejut dengan suara heli. Lalu mereka bertiga melanjutkan pendakian bersama-sama dan dalam perjalanan itu Nick mengatakan apakah mereka sebelumnya pernah bertemu. Karena Nick mengaku kalau dirinya merasa tidak asing dengan wajah Cliff yang seperti seorang aktor. Sydney mengatakan kalau Cliff merupakan seorang penulis cerita film yang cukup terkenal di dunia perfilman. Namun ketika Nick bertanya film apa yang telah ia tulis, Cliff merendah dengan mengaku kalau filmnya sedang tahap produksi. Dan saat ini masih melakukan casting untuk para pemeran filmnya. Cliff berusaha meyakinkan Nick kalau dirinya seorang penulis cerita film karena Nick terus bertanya tentang pekerjaannya. Singkat waktu, mereka bertemu dengan 3 orang pendaki wanita yang sedang berusaha mencari sinyal. Karena mereka baru saja mendapat kabar kalau di tempat mereka saat ini baru saja terjadi pembunuhan yang pelakunya masih berkeliaran. Di mana rumor yang beredar pelakunya adalah 2 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Dan hal itu membuat mereka ragu antara melanjutkan pendakian atau kembali pulang ke rumah. Hingga akhirnya para wanita memilih pulang ke rumah sementara Cliff dan Sydney harus berpisah dengan Nick karena berbeda tujuan. Namun karena Cliff melihat Kel dan Cleo yang sudah sampai di pantai, membuat Cliff yang tidak ingin bertemu mereka lagi akhirnya mengikuti jalurnya Nick yang ingin pergi ke tempat air terjun. Rupanya di sana terdapat seorang wanita tanpa selai benang pun sedang tengkurap di atas rakit. Ternyata wanita itu bernama Gina yang merupakan kekasihnya Nick.
Lantas Sydney segera melepaskan semua pakaiannya dan bergabung dengan mereka untuk mengakrabkan diri dengan mereka. Sementara Cliff pergi ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal pada ponselnya. Setelah mendapatkan sinyal, Cliff segera browsing mencari kabar tentang kasus pembunuhan yang terjadi di tempatnya berada saat ini, di mana korbannya merupakan pasangan pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan gigi dan sidik jari yang telah hilang. Namun ketika sedang mengunduh foto pelaku, Cliff dikejutkan dengan keberadaan Kel dan Cleo yang tiba-tiba saja sudah berada di depannya. Di sana Kel menunjukkan rasa kesalnya kepada Cliff yang telah berbohong dengan mengaku tujuan mereka berbeda yang padahal tujuan mereka memang sama. Cliff pun meminta maaf dan mencoba memberikan penjelasan, namun Kel dan Cleo tidak peduli hingga akhirnya Nick datang. Lantas Cliff segera mengambil Nick disusul dengan pergi meninggalkan Kel dan Cleo. Ketika Sydney dan Gina sedang bersiap untuk melanjutkan pendakian, Cliff yang sedang memeriksa isi tasnya mendapati surat perizinan mendakinya telah hilang. Dan Cliff menduga kalau Kel telah mengambilnya. Lalu Cliff yang melihat tasnya Kel memberanikan diri untuk memeriksa tasnya dan menemukan sebuah kartu nama. Namun karena tidak menemukan apapun, akhirnya Cliff kembali ke rombongan melanjutkan pendakian. Mereka terus mengakrabkan diri dengan membahas apapun ngalor ngidul untuk mencarikan suasana sambil menikmati pemandangan di sepanjang perjalanan. Dan dari pembicaraan mereka, terungkap kalau Nick merupakan anggota militer yang pernah bertugas di Timur Tengah. Bahkan Nick menunjukkan bekas luka ledakan yang berada di belakang kepalanya. You were like special ops. Took frag from Bouncing Betty. Beruntung Nick berhasil selamat dan kini plat titanium tertanam di kepalanya untuk memperbaiki tengkorak kepalanya yang hancur. Mendengar cerita Nick membuat Sydney dan Cliff terdiam dan terkejut, apalagi Nick mengatakan dirinya ingin Cliff menjadikan ceritanya sebagai sebuah film. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dengan melewati sungai yang dipenuhi dengan bebatuan. Dan di sana Cliff mengajak Sydney menepi sebentar untuk melihat foto pelaku pembunuhan yang telah dirilis oleh polisi. Yang ternyata foto pelakunya mirip dengan Nick dan Gina. Sydney menenangkan Cliff yang ketakutan dengan mengatakan foto tersebut bisa saja bukan Nick dan Gina karena resolusi fotonya sangat rendah. Singkat waktu, hujan lebat turun yang membuat mereka segera mendirikan tenda yang tanpa mereka sadari ada seseorang yang mengawasi dari semak-semak. Setelah mendirikan tenda, Nick mengajak Cliff untuk berburu makan malam mereka, namun Cliff menolak dan ingin menunggunya saja di tenda. Nick pun mengajak Cliff sehingga mau tidak mau Cliff ikut berburu bersama dengan Nick. Dan di sanalah Cliff terkejut karena Nick menyadari kalau dirinya mencurigai Nick dan Gina pelaku pembunuhan tersebut. Yang padahal, ada banyak pasangan yang berada di pulau itu. Lalu Nick mengatakan kalau ada 2 orang yang sedang mengawasi mereka, dan Nick meminta Cliff mencarinya dengan berpencar. Tak lama kemudian, Cliff melihat ada orang yang sedang berteduh sehingga ia pun perlahan mendekatinya. Ternyata yang mengawasi mereka adalah utusan toko yang dikirim untuk memberikan surat izin mendaki milik Cliff yang tertinggal di toko. Setelah memberikan surat izinnya kepada Cliff, pria itu pergi sementara Cliff kembali ke tenda seorang diri. Yang tak lama, Nick datang dengan menggendong hasil buruannya. Gina pun langsung mengeksekusinya menjadi makan malam mereka, sementara Cliff dan Sydney hanya bisa terdiam menonton apa yang mereka lihat saat ini. Karena Gina begitu terampil menguliti rusa tersebut layaknya seorang psikopat yang memiliki jam terbang sangat tinggi. Bahkan ketika Gina dan Cliff masih sibuk menyiapkan makan malam, Sydney dan Cliff malah berada di dalam tenda karena kecurigaan mereka semakin kuat kalau Gina dan Nick adalah pembunuhnya. Sydney mengajak Cliff untuk pergi dengan alasan salah satu di antara mereka lagi sakit. Namun Cliff menolak karena bulan madu akan gagal sehingga Cliff meminta Sydney untuk bersikap santai seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Hey, do you understand me? Just thought we were gonna have a real honeymoon. Pagi harinya mereka terbangun karena sebuah helikopter polisi terbang rendah sedang mencari pelaku pembunuhan. Yang ternyata polisi sedang menangkap Kel dan Cleo yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Awalnya Kel dan Cleo berontak karena bukan merekalah pelakunya. Namun ketika tasnya digeledah, polisi menemukan kotak yang berisi banyak gigi para korban sebelumnya. Penangkapan Kel dan Cleo membuat Cliff dan Sydney merasa lega karena mereka bisa menikmati liburannya bersama Nick dan Gina.
Lalu mereka pun berkemas untuk melanjutkan pendakian menuju pantai yang menjadi tujuan bulan madu Cliff dan Sydney. Singkat waktu akhirnya mereka sampai di tujuan mereka, yaitu sebuah pantai dengan hamparan laut biru dan pasir putih yang begitu indah. Oleh karena itu, sudah ada banyak wisatawan lain yang sudah berada di sana menikmati keindahannya lebih dulu dengan berbagai cara. Di sana, Cliff mengajak Nick untuk pergi menuju goa laut yang berada di ujung pantai, menggunakan kayak sambil membicarakan proyek film yang akan mereka garap. Gina, yang melihat Nick pergi dengan Cliff, merasa kesal karena dirinya tidak diajak. Lantas, Gina mengambil handycam milik Cliff dan melihat rekaman pernikahan Cliff dan Sydney yang katanya sangat mewah. Setelah cukup lama melihatnya, tiba-tiba dengan panik Gina berlari berusaha memanggil Nick agar segera kembali dan jangan pergi. Namun karena teriakan Gina tidak terdengar oleh Nick, mereka berdua tetap pergi menuju goa laut. Lalu Gina segera mengambil kapak dan pergi menuju tebing tempat di mana goa laut berada. Ternyata rekaman di video itu bukanlah Cliff dan Sydney, melainkan korban yang telah mereka bunuh sebelumnya. Sementara Sydney yang mengetahui kalau penyamarannya telah terbongkar, lantas segera mengejar Gina. Di tempat lain, Nick dan Cliff akhirnya sampai di goa laut yang dimaksud. Mereka pun bersantai di sana, namun ketika Nick mengambil minumannya, Nick dikejutkan dengan adanya serangga di dalamnya. Yang padahal minumannya selalu tertutup dengan rapat. Hingga akhirnya Nick mulai waspada kepada Cliff dengan perlahan mengambil pisau yang selalu ia selipkan di kakinya. Sedangkan Cliff menghancurkan kacamatanya, mengeluarkan pistol dan meminta dirinya dipanggil sebagai Nick. Lalu Cliff menembak Nick bersama dengan scene flashback, memperlihatkan bagaimana Cliff dan Sydney menewaskan korbannya. Dan diketahui Cliff merupakan nama korbannya sementara nama aslinya adalah Rocky. Di sana mereka menghilangkan sidik jari korbannya, mengambil giginya dan menjual semua harta bendanya. Kemudian Rocky menggunakan identitas korbannya, yaitu Cliff mulai dari bentuk wajah hingga pekerjaannya, yang merupakan penulis cerita film untuk melanjutkan hidup sambil mencari korban berikutnya. Ketika jasad korbannya ditemukan, kebetulan saat itu, Nick dan Gina berada di lokasi dan menyaksikan penemuan itu. Sementara Rocky dan Sydney sedang menikmati hidupnya, hasil jarahan dari Cliff dan istrinya yang ingin berbulan madu. Dan ketika sedang mendaki, Cliff sengaja memasukkan tang dan gigi korbannya ke dalam tas kel untuk menjebaknya. Lalu ketika utusan toko datang mengantarkan surat izin mendaki yang tertinggal, saat itulah Rocky meminta orang tersebut menelpon polisi untuk menangkap Kel dan Cleo karena curiga mereka pelaku pembunuhannya. Hal itu dilakukan Rocky karena ingin Nick dan Gina yakin kalau dirinya dan Sydney adalah orang baik. Sementara Sydney sendiri sebenarnya sudah jengah dengan sifat Rocky yang psikopat, namun dirinya tidak punya pilihan selain mengikuti keinginan Rocky karena rasa cinta kepadanya. Kembali ke Gina yang berhasil menemukan keberadaan Nick yang terjebur ke dalam air setelah ditembak oleh Rocky. Sementara di atas tebing, Sydney yang mengejar Gina dengan membawa pisau terlibat perkelahian yang keduanya sudah terbiasa untuk baku hantam. Ketika Sydney hendak menewaskan Gina, dengan refleks Gina menghindar yang membuat Sydney nyebur ke dalam air. Lalu, Gina memanfaatkan ponselnya untuk melihat Nick dan mendapati kalau Nick telah menghilang. Yang tak lama Gina mendapat telepon dari seseorang bernama Woody yang memberitahukan kalau Gina menang undian voucher menginap 7 hari 7 malam. Tapi Gina tidak peduli dengan hal itu dan meminta Woody segera menelpon polisi karena pelaku pembunuhan yang sebenarnya sedang berusaha membunuh dirinya. Namun tiba-tiba, Rocky muncul dari bawah tebing yang langsung menarik kaki Gina. Lantas Gina segera menancapkan pisau di tangannya Rocky, disusul dengan pergi berlari menuruni tebing yang curam. Setelah berhasil melepaskan pisau yang menancap di tangannya, Rocky memberitahu Sydney kalau Gina berhasil kabur dan meminta bantuan. Rocky pun menyuruh Sydney melakukan sesuatu agar polisi tidak memburu mereka sementara dirinya pergi mengejar Gina. Di tempat lain ternyata Nick masih hidup berkat pelat titanium yang tertanam di kepalanya, lalu ia bergegas memburu Rocky yang sedang mengejar Gina. Sedangkan Sydney yang melihat helikopter polisi datang segera melambaikan tangan agar terbang merendah. Di sana Sydney naik ke dalam helikopter dan mengarahkannya untuk menangkap Gina.
Di tengah pelariannya, Gina bertemu dengan beberapa pria, sehingga ia pun meminta bantuan dengan menceritakan apa yang sedang ia alami. Yang tak lama, Rocky datang dan mulai memainkan peran dengan mengatakan kalau Gina merupakan temannya yang lagi kobam. Pengakuan Gina dan Rocky yang berbeda membuat para pria bingung harus percaya kepada siapa. Namun karena Rocky menganggap mereka membuang waktu, akhirnya memilih untuk menewaskan mereka semua sementara Gina berhasil kabur kembali. Sementara Nick langsung melompat dari atas tebing menyerang Rocky dengan menancapkan pisau andalannya yang menembus telapak tangannya Rocky. Walau begitu, Rocky segera mengambil pistolnya dan berusaha menembak Nick, namun sayang tangannya yang terluka membuat semua tembakannya melenceng walaupun jaraknya sangat dekat. Ketika Nick ingin menewaskan Rocky, datanglah helikopter polisi yang di dalamnya terdapat Sydney, yang untungnya Gina datang kembali menyelamatkan Nick yang hampir saja ditembak oleh polisi. Sydney yang melihat tulusnya cinta di antara Nick dan Gina yang tidak pernah ia dapatkan dari Rocky, akhirnya mengatakan kalau pelaku pembunuhnya adalah orang yang sedang mengambil pistol. Setelah itu, Nick dan Gina dievakuasi menggunakan helikopter, dan di sanalah Nick melamar Gina. Mereka pun sepakat untuk tidak berbulan madu setelah menikah nanti. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.